Ini belum ada kejelasan proses hukum. Padahal ini pelanggaran hukum luar biasa. Perampokan terhadap kekayaan negara yang dilindungi oleh undang-undang untuk tidak boleh dimiliki oleh siapapun pihak swasta kecuali negara. Nah kok hak guna bangunan diberikan di atas air dan sudah dikapling. Itu sudah dikapling itu berarti ada niat jahat. Pasti itu kejahatan. Kejaksaan Agung dan Polri itu bisa melakukan tindakan. Kalau Jaksa Agung diam, polisi diam, KPK turun dong. Meskipun itu sangat memalukan, kenapa hal begitu harus nunggu presiden? Saksikan terus berita YouTube ini tentang politik yang terjadi saat ini. Jangan sampai ketinggalan video terbarunya. Tonton terus sampai habis. Halo, salam. Apa kabar Anda semua? Jumpa lagi dalam Terus Terang, podcast di mana saya selalu bicara secara terus terang dan tanpa basa-basi. Saya terus mencermati perkembangan di pemerintahan, perkembangan politik dan hukum. Maka kali ini saya masih menyoroti perkembangan isu pagar laut karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan masuk ke dalam akun saya dan masih banyak polemik di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya sebagian besar di seputar itu juga. Ada juga beberapa peristiwa lain yang menjadi perhatian publik dan netizen yang meminta saya untuk membahasnya. Baik, semuanya akan kita bahas satu persatu. Silahkan, mau tanya apa? Pak Mahfud, kita mulai ya Pak, pada persoalan yang tetap rame dari 2-3 minggu terakhir. Soal pagar laut Pak. Pagar laut ya? Nah, beberapa kali kan Pak Mahfud saya minta komentar tentang pagar laut. Kali ini saya minta pandangan Pak Mahfud. Kan sampai dengan kita rekaman hari ini Pak, pemerintah kelihatan tegas memang membongkar, ya. Tetapi sampai sekarang belum ada proses hukum atas apa yang terjadi pada pagar 30 km itu. Ya. Pak Mahfud melihat ini wajar seperti ini saja tanpa ada proses hukum atau bagaimana? Pertama kita hargai ya. Dulu kita sampai 2 episode kan bicara itu. Betul. Pemerintah nampaknya bingung gitu ya. Semula saling lempar. Tapi kan masyarakat tahu kemudian caranya tahu ini siapa yang bertanggung jawab pada suratnya apa kan kemudian tidak bisa disembunyikan lagi bahwa itu ada sertifikat. Karena sertifikat itu kan bisa diakses. Ya, bisa diakses di berbagai kantor pemerintah, di kantor misalnya administrasi hukum umum, Ditjen Kumham, di situ ada, iya Ditjen AHU, kan di situ bisa dilihat perusahaan-perusahaan apa yang punya apa. Nah, lalu akhirnya nggak bisa ngelak kan, ternyata ada 263 sertifikat yang keluar, yang untuk perorangan 17 gitu kan itu jelas itu. Lalu sesudah itu terbongkar, dipanggil oleh Pak Prabowo, semuanya berebutan. Yang tadinya tidak mau ngaku, datang aja semua ke lokasi, beramai-ramai menghujat bahwa ini kerjaan oligarki, kerjaan orang yang taruhlah dalam tanda petik ya penjahat yang ingin merugikan negara secara sepihak, kerjaan orang melanggar hukum kan semua begitu, termasuk dari DPR Bu Titi misalnya, yang mengatakan jangan takut kepada oligarki. Lawan gitu, itu bagus. Titi Soeharto ya. Nah itu perkembangan bagus. Artinya sekarang jangan main-main. Rakyat Anda sembunyikan apapun, saling lempar tanggung jawab, rakyat akan tahu juga sekarang. Karena rakyat punya senjata juga yang namanya netizen. Ya netizen itu, iya ada yang memang netizen bayaran, tapi ada juga yang memang pejuang gitu. Sehingga nanti siapapun yang akan mencoba nyuruh orang untuk ngaku membela dengan berbagai cara silahkan bela gitu, tapi hukum harus ditegakkan. Nah oleh sebab itu masuk ke soal kedua. Saya gembira ya dengan perkembangan terakhir. Sesudah dipanggil oleh Pak Prabowo semuanya lalu membongkar pagar laut itu rame-rame semua hadir di laut ya. Semua hadir di laut, ada semua Menteri instansi. Nusron, ada Pak Sakti Wahyu Trenggono hadir, DPR hadir, kemudian polisi, sektor-sektor yang mengurusi kelautan semuanya hadir kan, mulai dari Bakamla, Polairut, Angkatan Laut semua hadir. Nah bagus banget ini merespon Pak Prabowo. Tapi satu yang belum, dan itu sangat penting, yaitu sampai
saat kita bicara ini, ya sampai akhir pekan Kita rekaman ini ya. rekaman ini akhir pekan lalu berarti Ya. ya. Ini belum ada kejelasan proses hukum. Padahal ini pelanggaran hukum luar biasa. Perampokan terhadap kekayaan negara. Perampokan terhadap sumber daya alam yang dilindungi oleh undang-undang untuk tidak boleh dimiliki oleh siapapun pihak swasta kecuali negara. Tidak boleh perusahaan, tidak boleh perorangan. Karena di dalam hukum kita tidak ada hak guna laut. Yang ada hak guna bangunan itu di bumi. Nah kok hak guna bangunan diberikan di atas air dan sudah dikapling. Itu sudah dikapling itu berarti ada niat jahat. Nanti kalau sudah penuh, ya karena abrasi, karena penuh ini kan sudah tampak menjadi daratan. Ini lalu dibagi bisa diukur meternya. Kalau masih laut kan tidak bisa diukur, orang bergerak-gerak gitu terus kan. Nah ini nanti diukur meternya lalulah menjadi reklamasi kan itu. Nah oleh sebab itu ada 3 pihak ini yang seharusnya segera bertindak. Ya, Untuk proses hukum. untuk proses hukum pidananya. Yang kemarin itu proses hukum administrasi sudah. Yang kemarin administrasi Iya ya. administrasi dong, administrasi pemerintahan ini tidak boleh nih melanggar ini aneh. Itu nanti hukum administrasinya biar berlanjut. Tapi ini kan jelas hukum pidana. Ini jelas hukum pidana. Mengeluarkan sertifikat. Pertama, itu laut berarti nipu. Yang kedua, itu laut itu tidak boleh disertifikatkan. Kan gitu. Nah oleh sebab itu ini yang harus bergerak siapa? 3. 1, kalau itu penipuan atau penggelapan itu polisi. Iya kan? Pihak swastanya itu kan polisi, penipuan, penggelapan. Tapi ini bukan hanya polisi karena ini juga diduga kolusi, bermain dengan pejabat. Bermain dengan pejabat itu artinya kan kolusi. Kalau kolusi itu pasti ada uangnya yang diberikan. Kenapa diduga bermain dengan penjabat? Karena bisa keluar sertifikat resmi. Bukan hanya 1. Kalau 1 tuh keliru kali ya. Tapi ini 263 masih ada lagi di berbagai daerah lain. Di mana kemarin tuh Sidoarjo. Melibatkan 2 perusahaan dan beberapa perorangan ya. Iya kan. Pasti itu kejahatan. Nah kalau sudah kejahatan ini kan tinggal kalau mau diambil aspek korupsinya. Karena pejabat diduga nerima suap. Iya kan. Maka KPK, Kejaksaan Agung dan Polri itu bisa melakukan tindakan. Mungkin Anda tanya, siapa sih yang harus melakukan tindakan apa? Kejaksaan Agung, apa polisi, apa? Siapa harus duluan yang melakukan itu? Ya. Itu menurut hukum kita yang duluan mengambil tindakan itu tidak boleh diganggu. Siapapun. Dari kalau misalnya polisi bertindak dulu, Jaksa Agung menahan diri, KPK menahan diri sampai polisi ini selesai. Kalau Kejaksaan Agung, merasa ini ada korupsinya, polisi diem, KPK diem. Kalau Jaksa Agung diem, polisi diem, KPK turun dong. Berarti tiga-tiganya punya kewenangan. Punya kewenangan dan tidak usah berebutan. Siapa yang sudah tahu lebih dulu atau mengambil langkah lebih dulu itu tidak boleh diganggu oleh 2 institusi. Dan lain. ini kayaknya bukan berebutan, Pak, saling menahan ini. Nah, ini saling karena belum ada yang mengusut. Saling takut kayaknya. Saya heran nih, aparat kita kok takut pada yang begitu-begitu sehingga mencurigakan. Ini kan begini, kalau psikologi birokrasi di Indonesia, bawahan itu takut pada atasan, ya kan? Ini mungkin bawahan di tingkat daerah mau ngambil tindakan. Loh, belum dapat petunjuk dari atasan. Nanti jangan-jangan atasan ini yang dapat sesuatu, nanti kami dipecat kan banyak sekali. Kalau bawahan ngambil tindakan sudah benar, atasannya terlibat, ini yang dipecat bawahannya. Artinya mungkin begini, jangan-jangan menunggu perintah presiden, Pak ya? Nah, saya menduga begitu. Karena kan sejauh ini presiden mengatakan bongkar, lalu dibongkar. Nah, belum ada usut, belum ada tuh kata itu dari presiden, Pak. Iya. Masa sampai harus menunggu presiden untuk mengusut? Iya, seharusnya tegas saja presiden. Udah itu kalau memang sudah pasti tindak pidana, ya sudah proses pidana, langsung presiden aja. Meskipun itu sangat memalukan. Kenapa hal begitu harus nunggu presiden? Kan mestinya aparat penegak hukum bertindak sendiri. Iya kan? Sampai sekarang saya masih heran. Kenapa sih kok tidak ada kejelasan bahwa ini sudah diselidiki oleh polisi, ini sudah disidik oleh Kejaksaan Agung atau apa gitu. Mestinya ini ada penjelasan. Jangan sampai kasus ini hilang. Nanti habis dibongkar semuanya diam-diam karena merasa sudah mendapat bagian atau karena ingin saling melindungi. Lalu kasus ini hilang. Padahal ini kasus serius. Kita mengamankan laut Natuna Selatan itu berapa biaya diplomatiknya, berapa biaya
persenjataannya, berapa biaya personilnya tuh besar-besaran tuh di Laut Cina Selatan. Lihat kita di depan hidung kita nih. Artinya dengan berlama-lama tidak diusut, Pak Mahfud khawatir bisa jadi hilang nih kasusnya. Bisa jadi. Itu dampak yang paling ini yang bisa dikhawatirkan. jadi hilang. Kan banyak kasus yang begitu-gitu. Yang terus tidak ada ujung pangkalnya itu. Soal kewibawaan negara yang sampai itulah kewibawaan negara. Lalu apa gunanya ada negara? Iya kan? Negara kan diberi semua kewenangan untuk melakukan tindakan, bahkan diberi kewenangan menggunakan senjata kepada orang yang merongrong kewibawaan negara. Boleh itu di undang-undang boleh, asal aparatnya benar. Aparat yang mana yang boleh gunakan senjata itu? Kan gitu. Tapi ini diam-diam aja ini. Dan akhirnya kan Pak Mahfud karena diam-diam lalu muncul di berbagai tempat kan, seperti kekhawatiran Pak Mahfud ini saya nggak yakin hanya di Jakarta, di berbagai tempat. Sidoarjo akhirnya ketahuan Pak, di atas laut ada berapa 656 hektar yang udah ada HGB-nya. Iya. Tempat lain itu nanti akibatnya akan makin banyak yang muncul sehingga mungkin pemerintah akan makin kesulitan kalau tidak segera diusut ya Pak. Iya, akan makin kesulitan kalau tidak segera diusut dan lama-lama akan hilang. Tidak bisa orang beralasan, wah itu dulu sebenarnya daratan seperti seorang menteri itu mengatakan di Suharjo tuh dulu sebenarnya daratan tapi kena abrasi sekarang jadi nanti kan jadi katanya daratan dulu lagi. tambak di situ ya apa-apa dulu gitu tambak ya. Dan Iya, kafling tambak. Loh, mungkin dia mau berteori tapi Anda tidak tahu bahwa itu sekarang sudah ada teknologinya untuk menghitung kapan terjadi abrasi, apakah ini abrasi benar atau tidak. Itu kan sudah ada orang yang menghitung dari teknologi yang tersedia. Ya. Cara menghitung pasirnya umur berapa, ini umur berapa, seterusnya. Oh enggak, ini dulu bukan tambak. Ya. Itu sudah ada, sudah ada yang menghitung itu. Oleh sebab itu jangan berandai-andai atau berpikir untuk mengelabui rakyat. Sekarang semuanya akan terbuka kok. Semakin Anda berusaha melabui, semakin rakyat bisa mencari sekarang di mana masalahnya kan gitu. Tentu harus kita hargai ya, misalnya sekarang ditemukan sekian sertifikat, itu harus dihargai yang menemukan. Pak Nusron itu harus dihargai. Dengan dia terbuka kalau ya karena dia terbuka. Coba kalau bukan dia buka, menemukan mungkin gampang Pak ya, tapi bahwa terbuka menjelaskan bahwa dia bisa terbuka itu, kayak Nusron tidak ada menteri lain. Kan Nusronnya buka dulu, ini ada sertifikatnya, baru yang lain ikut, baru yang lain menjelaskan. Nah, saya kira bagus apa yang dikirakan Nusron Wahid, tapi juga jangan berandai-andai bahwa yang di Sidoarjo atau di mana itu dulu tambak dan sebagainya. Pokoknya ini ada sertifikat di atas air, nanti selidiki dulu. Kan gitu kan? Tunggu penyelidikan itu. Pak Mahfud menyayangkan soal belum adanya penyelidikan, belum diusut. Ada yang mengatakan jangankan itu Pak, menyebut saja bahwa itu dibangun oleh siapa, milik siapa sampai sekarang belum Pak. Nah itulah. Kemarin raker di DPR pada hari Kamis atau hari Rabu kalau nggak salah Pak waktu itu di DPR, itu keputusannya tidak menghasilkan ketika anggota DPR bertanya pada Pak Menteri KP, Pak Wahyu Sakti, ini siapa yang punya? Sampai akhir rapat tidak ketahuan Pak siapa yang. Pasti disembunyikan karena tidak mungkin kalau sudah ada sertifikat kan gampang taunya. DPR sendiri sebenarnya kalau mau menggunakan jalur di luar yang terlalu formal kan dia bisa tanya ke AHU, ke BPN gitu. Tapi seharusnya kalau di DPR itu memang DPR bertanya begitu secara resmi biar tidak dianggap lewat pintu belakang. Tapi seharusnya ini segera saja diselesaikan dan menurut saya tidak usah main-main, dan saya melihat untuk kasus ini Presiden cukup tegas gitu, cukup tegas. Dengan mengatakan bongkar, tinggal aparat di bawahnya harus segera follow up untuk mengusut. Ya, tinggal aparat di bawahnya mau patuh enggak kepada presiden atau mau ngakali presiden dengan tipu-tipu lagi, gitu kan? Ya. Tapi presiden orang pintar, enggak mudah diakali begitu. Orang kita tidak pintar aja bisa kok mengerti. Ya, soal orang mencari siapa yang bertanggung jawab di situ, siapa yang berada di balik pagar laut itu kan ketika orang sudah menelusuri ada 2 perusahaan yang mendapatkan HGB itu, Pak. Itu kan orang melihat bahwa ini afiliasinya kepada perusahaan PIK 2 kan gitu Pak ya. Lalu kemudian pihak PIK 2 itu Agung Sedayo Group kemarin menjelaskan orangnya bahwa HGB yang kami dapatkan ini sesuai dengan aturan, kami membeli dari masyarakat. Apa komentar Pak Mahfud dengan jawaban seperti itu? Ya enggak apa-apa, orang mengelak mencari selamatkan bisa, tapi kan mudah tuh sebenarnya kalau polisi atau kejaksaan mau menyelidikan mudah. Mana tuh sertifikat yang kata Pak Nusron itu? Ini atas nama siapa yang menandatangani? Apa ada afiliasi ke sana? Itu kan gampang tuh penyidikan. Yang kayak gitu tuh enggak rumit banget.
Cuma melihat kertas, siapa tuh dulu menterinya, siapa pejabat yang tanda tangan langsung, ini di mana, ukuran berapa, sekarang di Yahoo terdaftar atas nama siapa, kan gampang. Oleh sebab itu tinggal keberanian. Saya ngelihat keberanian dari APH ya. APH itu aparat penegak hukum. Ini belum tampak dalam kasus ini. Ya seharusnya kalau mau sungguh-sungguh rebutan aja antar kejaksaan, KPK ini saya nangani. Ini pada ndak mau. Nangani siapa yang nangani duluan itu sudah tidak boleh diganggu kan menurut undang-undang. Iya. Iya. Ini tidak ada yang mau. Kalau tidak ada yang mau terus gimana dong? Kemarin di DPR Pak Menteri KP juga menjelaskan Pak, ada satu kasus lagi Pak di Kepulauan Seribu katanya. Kepulauan Seribu. Betul, di Kepulauan Seribu itu ada izin yang diberikan hanya untuk dermaga, untuk kawasan wisata, tapi kemudian diindikasikan kuat dia melakukan reklamasi. Iya. Jadi apa Pak ya? Jadi padahal itu izinnya diberikan Juli 2024. Bagaimana Pak Mahfud melihat dengan mudahnya orang itu, perusahaan-perusahaan itu melakukan upaya mempermainkan hukum di depan kita kan berarti Pak? Di depan aparat, di depan pemerintah ya? Ya itu yang disebut kolusi kan. Jadi orang izin buat dermaga lalu nanti jadinya reklamasi. Ya, izinnya bangun cottage apung rupanya Pak, tapi ternyata melakukan reklamasi. Melakukan reklamasi. Ya itulah yang menurut saya ketangguhan atau profesionalitas dan kejujuran aparat kita, pejabat kita itu diuji di situ. Ini kalau memang itu jelas dong ada proposalnya, ada waktu untuk meninjau apa benar ini terlaksana sesuai dengan itu. Ini bayangin coba, orang nih, saya kemarin kedatangan tamu dari Babel gitu. Coba Pak katanya, saya ini minta izin hanya mau membangun pabrik marmer aja. Ini udah 4 tahun izinnya ndak turun. Padahal kami sudah penuhi semua gitu, masih diminta ini itu. Lalu ada orang Pak mau membangun pabrik baterai terbesar se-Asia itu kan. Izinnya sampai sekarang nggak keruang, sudah 5 tahun diminta ini, diminta itu. Sementara orang yang mencuri laut ini nggak pakai prosedur, nggak pakai persyaratan apa, tiba-tiba dapat sebegitu banyak. Ini negara macam apa? Ada kelompok usaha yang mau terbuka tapi dipersulit. Iya. Sementara ada dengan seenaknya dengan kuasa dia melakukan apa dia saja. Dia bilang saya mau bayar berapa aturannya, ayo sampai 4 tahun nggak keluar, kurang ini, kurang itu. Habis itu disuruh ke menteri sana, disuruh ke kementerian itu. Pak Mahfud di zaman Bapak Menko Polhukam yang gini-gini kan terjadi kan Pak? Apa sesungguhnya yang Bapak temukan? Terjadi banyak yang seperti itu, laporan dari bawah, dan kita sudah mulai selesaikan. Tidak spesifik soal ini. Misalnya yang terjadi itu pencurian atau perampasan secara diam-diam dengan kolusi akte perusahaan, saham perusahaan yang semula milik Anda sekian, tiba-tiba beralih ke saya tanpa Anda tahu. Ketika Anda ngelapor, Anda yang dipidanakan gitu. Tanpa ada proses yang melibatkan saya juga. Iya. Gitu, tiba-tiba berubah aja. Iya, gitu. Iya banyak sekali itu yang terjadi. Kesulitan untuk mengatasi membongkar itu apa Pak? Ketika Bapak gini, karena kalau kita membongkar itu harus ikut aturan hukum, iya kan? Ada prosedur harus lewat dirjen ini, harus ini. Ini kan kalau menyelesaikan nyeliti. Sementara penjahat ini melakukan kegiatan tidak pakai hukum. Kalau penjahat melakukan kegiatan dan kolusi baik itu dengan pejabat maupun sendiri, itu sehari bisa selesai. Bikin sertifikat apa. Tapi kalau kita menyelesaikannya kan dipanggil dulu ini, jangan-jangan ini benar. Nah, oleh sebab itu yang dipentingkan di situ integritas para pejabat. Ya, melaksanakan tugas. Iya, kembali ke individu. Nah, yang ini yang harus menurut saya harus dibersihkan. Kalau enggak, ya enggak akan ada perubahan apa-apa menurut saya. Dan ini loh. Saya tentang reklamasi ya itu penting, itu penting. Saya baru membaca diskusi di grup guru besar Kahmi, Korp alumni grup WhatsApp grup WhatsApp para guru besar Kahmi, Korp alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Di situ ada Profesor Ahwan Fanane itu memberi catatan bahayanya atau pelanggaran reklamasi. Pertama gini, dia jelas melanggar vonis MK nomor 3 tentang. Nah, di situ dikatakan bahwa air laut itu tidak boleh diberikan hak kepada perusahaan atau perorangan. Ia sepenuhnya menjadi milik negara. Putusan MK ini ya? Putusan MK nomor 3 tahun 2007. Tidak boleh ada hak seperti itu. Hak guna laut, hak guna ini, dan sebagainya.
Lalu yang kedua, reklamasi itu menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Karena gini, kalau Anda punya ini reklamasi ya, ini kan harus diuruk. Nah, ketika Anda nguruk, perlu bahan untuk uruk itu ngambil di bukit, ngambil di gunung. Dari tempat lain ya, dari tempat lain, dibawa ke situ sampai ini iya, betul. Sebesar gunung itu pindah ke sini. Apa yang terjadi? Di sini terjadi perusakan lingkungan dan itu yang menyebabkan sering terjadinya banjir. Sudah ini merampok punya negara laut, lalu di sini menyebabkan kerusakan alam. Gitu. Lalu yang ketiga, Mas, secara politik nih ya. Sekarang ini kalau kita kembali ke sejarah, ini menurut Pak Alwan ini, Pak Alwan Fanani ini begini. Dulu ingat loh, ketika Belanda, Portugis dan lain-lain menjajah Indonesia kan menguasai pesisir dulu. Tidak ada yang masuk ke tengah, pesisir. Lewat laut penguasaannya. Lewat laut, lalu dia menguasai jalur perdagangan di situ. Yang di sini miskin. Nah, ketika juga ada konflik antar penguasa lokal, kerajaan misalnya, kerajaan apa Demak atau apa di Jawa Tengah, itu penjajah itu masuk ingin bersedia membantu sesuatu waktu memenangkan, nanti imbalannya dia mendapat pantai sebelah mana gitu. Nah, sekarang ini reklamasi bisa terjadi ya. Ini proses kolonialisasi. Kolonialisasi? Ya bisa jadi menurut analisis ini. Karena apa? Semua penjajah itu masuk lewat laut sejak dulu, gitu ya. Dan itu lalu menguasai alur perdagangan. Sama juga kan dulu bela ikan, apa itu kan lewat laut semua kan, semuanya. Nah, oleh sebab itu nih hati-hati. Pemerintah menjaga kedaulatan ini jangan terlalu banyak reklamasi kecuali pemerintah sendiri yang melakukan. Tapi gini kan Pak, bisa, kan soal reklamasi itu kan Pak Mahfud sudah lama jadi perdebatan Pak. Karena kan juga di sejumlah negara itu dilakukan Pak. Ya, Singapura itu kalau nggak salah 700 kilo mereka membangun dan sukses membangun reklamasi. Di Cina, di Dubai itu ada Palm Island kan Pak, 250 km itu juga sukses. Bagaimana argumentasi bahwa itu untuk pengembangan kota Pak? Gini, kalau itu menjadi proyek negara, ditangani oleh negara, dan dikontrol sepenuhnya oleh negara, itu oke. Sepanjang ada negara mengontrol di situ, iya, rumusnya itu ya? Negara, ini kan kucing-kucingan nih. Kucingan, negaranya bilang nggak tahu gitu. Padahal itu sudah nyata, lalu sesudah ini, lalu ada yang membela. Nah, ini masuk analisis berikutnya dari Pak Alwan tadi. Itu LSM sekarang itu sering membelokkan, mendestruksi ini, seakan-akan pelaku sebenarnya itu bukan korporasi swasta tertentu, tetapi seakan-akan LSM membela ini untuk masyarakat, padahal tidak ada alasannya bahwa ini dilakukan untuk masyarakat. LSM itu mengatakan ya, sebagian LSM sekarang sudah terjebak mengatakan ini untuk kepentingan masyarakat, padahal jelas melanggar hukum. Ini untuk kepentingan pembangunan. Jelas melanggar hukum. Sudah dikatakan sertifikatnya itu semuanya ilegal. Gitu. Terus kok ini masih dikatakan untuk masyarakat gimana? Iya. Kalau mau untuk masyarakat legal dong semuanya. Nah, itulah sebabnya di berbagai negara yang reklamasi itu enggak apa-apa menurut saya, asal semuanya di bawah kontrol negara dan terukur. Saya jadi ingat Pak, pernyataan Bu Susi ketika jadi menteri, kan perdebatan itu Pak. Bu Susi mengatakan, oke, saya setuju ada reklamasi, tapi sepanjang negara yang dominan. Iya. Jangan serahkan kepada swasta seenak-enaknya tanpa negara. Karena menurut Bu Susi ada 3 Pak yang. Nomor 1, reklamasi itu akan sukses kalau 1, jangan merusak lingkungan, jangan menabrak aturan. Yang ketiga, jangan merugikan nelayan. Ya. Ini di mata Bu Susi, karena itu negara harus negara rumusnya di situ ya. Negara harus hadir dan tahu dari waktu ke waktu. Kalau sekarang ini kan kita kaget-kaget aja, sesudah ketahuan baru bertengkar di antara kita, bertengkar dengan korporasi dan sebagainya. Ini kan konyol. Negara harusnya yang di depan itu menentukan ini enggak boleh, ini boleh. Ini kamu sudah benar, ini kamu salah, kan gitu negara kan. Kan ini gampang aja untuk mengatakan salah dan tidak salah. Wong ada sertifikat di atas tempat yang seharusnya tidak boleh ada sertifikat. Nah, itulah sebabnya selain LSM yang ada, sementara LSM membelokkan, akan membela padahal tidak tahu apa-apa, lalu mengatakan kami yang mengkoordinir ini swadaya masyarakat, padahal itu meliputi 16 desa yang tidak masuk akal kalau itu tidak diketahui jumlah uangnya dan siapa-siapanya yang menyumbang. Kan tidak masuk akal. Itu akal-akalan, itu dibayar oleh korporasi gitu. Itu sudah jelas melanggar hukum kok masih mau dibela gitu. Itu tidak masuk akal. Nah,
Di sini bertemu nih berapa civil society tertentu yang mati-matian membela tapi tidak punya alas hukum, ya, bertemu dengan kelompok birokrasi yang menjadi pelayan, menjadi jongosnya korporasi di birokrasi. Birokrasi yang memang menjadi jongosnya. Menjadi jongosnya. Kenapa dia harus mengeluarkan sertifikat? Padahal tidak boleh, kecuali dia jongos, kan gitu. Pasti dia yang membuat itu Pak disuruh atasan, dan gitu kan? Gini deh, psikologinya. Ada orang buat sertifikat yang seharusnya tidak keluar. Dia kan tidak berani ke atasannya ketika diberi, kamu yang salah. Atasan, nah atasannya lagi. Atasannya kan begini di Indonesia, kalau atasan dilawan, bawahnya dipecat. Oleh sebab itu yang paling tinggi sekarang yang penting. Paling atas itu siapa? Presiden. Yang mengetok kepalanya orang-orang di bawahnya ini. Diberi target aja, kamu udah selesai ini, ya berhenti, dipecat atau dipenjarakan gitu kalau memang ini. Kan harus mengurus negara. Yeah. Gitu. Nah, oleh sebab itu juga ada bahaya lain, apa namanya? Dulu kita pernah ribut, ada pemukiman Muslim, pemukiman Tionghoa, kan kita tidak setuju itu. Jangan sampai karena terjadi lagi. Nah kalau begini nih nanti, bayangkan Anda kayak di PIK 2 itu dan seterusnya yang sekarang ada itu. Berapa orang beli tanah, Mas? Beli tanah itu 1 meter 50.000. Tapi sesudah jadi nanti harganya 40 juta 1 meter. Mendekati aja susah, apalagi membeli gitu. Enggak bakal beli, pasti dari perumahan eksklusif itu. Pasti orang kaya tertentu, bahkan kelompok etnis tertentu bisa diatur bahwa ini menjadi kotanya. Dan itu bisa menimbulkan kerusuhan sosial nanti. Makanya itu. Jangan terlalu mengobral modal sosial yang kita sudah punya begitu baik, nanti malah hilang. Modal sosial kita yang baik itu kalau muncul kerusuhan sosial karena ketidakadilan. Kalau gitu Pak Mahfud, berarti menjadi penting permintaan Bapak Presiden yang disampaikan oleh beberapa menteri bahwa ingin mengevaluasi proyek strategis nasional termasuk yang di PIK 2 tadi. Ya. Mungkin antara lain termasuk sana. Karena di PIK 2 itu Pak ada area yang memang menjadi PSN yang jadi perdebatan banyak publik. Pak Mahfud mengharapkan apa dengan evaluasi PSN yang kabarnya akan dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo? Iya, harapan saya apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo itu adalah diimplementasikan, ya, diimplementasikan sebagai sebuah kebijakan. Jangan hanya menjadi kebijakan di atas panggung, di atas retorika pidato, tapi di bawah tidak jalan, ya. Nah dan ini penting menurut saya, ya, evaluasi semuanya dalam jangka pendek ini, tentukan dulu status hukum bahwa ini yang pemagaran itu ya, yang 30 ini pelanggaran pidana dan akan segera ditentukan siapa pelakunya, siapa tersangkanya. Yang pagar laut ini ya? Iya, nah yang jangka yang agak menengah cari nih di daerah-daerah lain kan banyak. Saya meyakini banyak. Kemarin ada itu ya, ada peta Indonesia di mana letak-letak reklamasi. Iya toh, di berbagai pulau ada, iya, ada. Di seluruh Indonesia ada Pak. Di seluruh Indonesia ada. Nah itu diteliti lagi izinnya seperti apa. Jangan sampai ada perubahan peruntukan dan segala macam. Jangan perubahan peruntukan. Jangan reklamasi resmi ini sekian hektar. Nanti apakah itu betul sekian? Apakah dilaksanakan? Satu. Yang kedua kalau dilaksanakan apa betul atau melebar seperti yang di Tangerang? Melebar keluar area bukan menjadi ya ratusan kali lipat dari aslinya, iya kan? Nah itu semua supaya itu dugaan yang terjadi di sana Pak ya? Hah? Itu dugaan yang terjadi? Iya, dugaan yang terjadi keluar dari area izin, keluar dari area izin itu supaya ini segera diteliti kembali karena ini menyangkut sumber daya alam kita, kedaulatan kita terutama lah. Kita kan malu lah, pemerintah kok tanahnya dijarah orang sesuka-suka, pemerintahnya diem, kan malu, apalagi dijarah oleh cecungo yang kita sudah tahu ini kelakuannya sejak dulu begitu. Karena itu penting yang Pak Mahfud usulkan bahwa harus baiknya segera ada semacam satgas atau tim gabungan Pak ya, karena ini wilayahnya menjadi besar di mana-mana, melibatkan berbagai instansi supaya efektif bekerjanya gitu ya. Tapi saya ingin katakan tim gabungan itu untuk yang luas ya, untuk menyelidiki. Tapi yang untuk Tangerang itu, pagar laut Tangerang ini, itu gampang kok. Sudah jelas. Itu sudah jelas itu pelanggaran pidana, tinggal mulainya di mana? Kalau Anda tanya, ambil sertifikat yang katanya Pak Nusron dan 263, ambil ini siapa nih, tanggal berapa yang buat, siapa pejabatnya, lalu panggil, kenapa kamu membuat itu, siapa yang menyuruh, lewat siapa, mana, ini akan ketemu semua apa sih?
Artinya Pak Mahfud mengasumsikan bahwa pemilik HGB dialah yang membuat itu ya? Iyalah, Dua iyalah. perusahaan Mulai di bawah dari situ dulu. Afiliasi PIK 2 itu. Asumsinya mulai dari situ dulu kan bisa dikorek lagi. Bisa dikorek lagi. Gitu. Kalau mungkin dia bisa memaksa orang mengaku itu saya, misalnya rakyat ya dengan dibayar mengaku dan bersedia dihukum, tapi kan ada pejabatnya juga. Iya kan? Iya. Yang harus dikorek, bukan hanya tanah dan pemegang haknya, tetapi pejabatnya siapa nih yang buat? Gitu. Wah, hukum lah kalau hak penyidikan gitu, konstruksi hukum begitu. Dalam pengalaman saya Kejaksaan Agung itu lihai menemukan, membuat konstruksi siapa yang salah, di mana kesalahannya disembunyikan, di mana bertemu di mana, itu pinter-pinter tuh Sesuatu yang Kejaksaan. mudah dilakukan oleh Kejaksaan ya. Oh, itu mudah dilakukan. Kayak yang Robert Tanur itu kan hebat sekali Kejaksaan kan, ditipu sekian kebongkar semua. Asal Kejaksaan jangan diganggu bisa kok. Kecuali memang diganggu oleh kekuatan oligarki yang berafiliasi dengan kekuatan lain di samping Kejaksaan atau di atas Kejaksaan. Karena itu sangat mungkin terjadi Pak ya. Sangat mungkin terjadi. Dan sekarang dugaannya kan ke situ semua. Ini dulu yang melakukan yang di atas Kejaksaan. Kan dugaannya sekarang begitu semua kan orang. Ini harus diurai agar tidak menimbulkan fitnah. Kalau itu betul bukan atasannya, pasti bawahnya ini kena semua. Gampang secara hukum. Oke. Mahfud, kita melangkah ke sedikit lagi Pak. Kali ini tentang mencoba melihat perjalanan di pemerintahan Pak. Kemarin Pak Presiden Prabowo 3 bulan kepemimpinannya itu mengadakan sidang kabinet paripurna Pak. Ya. Lalu mencatat beberapa capaian-capaian pemerintah lah ya. Lalu kemudian di situ memerintahkan misalnya dan mengatakan bahwa kita akan melakukan efisiensi anggaran 306 triliun, mengurangi juga melakukan efisiensi dalam perjalanan dinas, kegiatan seremonial dan segala macam. Apa pandangan Pak Mahfud terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu? Iya bagus dong, itu sebuah komitmen untuk melakukan penghematan dan untuk menggunting jaringan korupsi, pemborosan. Dan artinya selama ini tuh praktiknya boros gitu Pak ya? Praktiknya boros. Memang harus bisa dilakukan dengan cara memotong itu ya? Iya kan Pak Prabowo bilang dipotong 50% itu kalau tidak salah menghemat anggaran 300 triliun gitu ya. 306 triliun. 306 triliun. Iya. Nah berarti kebocoran dulu itu ya sekitar 306 triliun karena bilang separuh kan. Berarti 2 kalinya. Nah itu kan hal yang bagus gitu ya. Ya mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan tanpa menghambat program-program yang sudah digariskan. Menurut saya kan birokrasi kita selama ini terlalu manja lah ya. Kalau ada program ini dihitung dulu dananya ini, kalau enggak ini masih dikorupsi lagi, lalu dananya produknya enggak sempurna. Sekarang mari mulai kembali ke zaman awal-awal ya puluhan tahun yang lalu lah. Setidak-tidaknya zaman Orde Baru lebih tertib loh dalam soal yang begini ini. Iya kan? Iya. Zaman Orde Baru orang masih tertib, masih cukup berhemat karena zaman Orde Baru itu betul menurut hukum ada KKN. Tetapi KKN yang terkoordinasi ada di satu kendali namanya Presiden Soeharto kan gitu. Kendali sehingga tidak meluas kayak sekarang gitu. Sekarang di mana-mana. Wah sekarang di mana-mana korupsinya tidak terkendali. Tidak terkendali, tapi kemudian semua orang bisa melakukan gitu. Lalu orang kemudian rindu ya, enak Pak Harto lah kalau gitu. Biar ada korupsi apa terbatas ke kelompok-kelompok itu gitu. Rakyat juga tidak tercekik kehidupannya gitu. Nah tapi kita tidak ingin kembali ke Pak Harto. Orang membandingkan, makanya ada gambar enak zamanku toh kan gitu ya. Memang orang memang suka kayak gitu. Padahal kita reformasi tidak seperti zaman Pak Harto yang diinginkan, bersih gitu. Ini malah lebih kotor, iya kan? Ini lebih kotor. Dari sudut apapun bahwa dikatakan yang lebih kotor itu ya, demokrasi rusak, hukum rusak, ekonomi korupsi yang luar biasa, kolusi luar biasa kan. Ini tidak bisa dibantah. Orang langsung bisa menyebut contohnya. Kalau zaman Pak Harto nyebut contohnya juga tidak mudah. Memang ada, tetapi terkendali. Bisa diidentifikasi. Sekarang di mana-mana ada kok korupsi itu. Pak Mahfud, ada lagi Pak yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam sidang kabinet itu di depan menteri-menterinya mengatakan, ini kaitannya dengan penegakan hukum Pak. Saya sudah, kira-kira begini Pak kalimatnya, saya sudah memerintahkan unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, TNI, Polri, untuk menindak perusahaan-perusahaan bandel dalam urusan tanah dan hutan. Bagus. Apa maknanya? Apa kemeannya Pak? Maknanya apa? Kalau selama ini Pak Prabowo dalam 95 hari pertama ya sebelum itu kan bicaranya terlalu umum.
Semuanya harus tertib, ini Idealita, janji ini. besar. Nah, sekarang sudah menyebut aparat, iya toh? Kejaksaan Agung, kepolisian, BPKP, TNI, segala macam. Seharusnya juga KPK disebut. KPK juga disebut harusnya. Kan? KPK kan seharusnya disebut juga. Ini artinya lebih konkret ya? Lebih konkret. Lebih meminta pertanggungjawaban dari masing-masing yang disebut. Kira-kira gitu maknanya Pak ya? Artinya selama ini saya sudah bicara secara umum, Anda kok diem aja misalnya. Ayo sekarang kerjakan, kamu Jaksa Agung, kamu ini jangan takut kepada siapapun. Nah, gitu kan bagus. Kita lihat Pak ya, ini ada videonya Pak, supaya kita ini lagi Pak Mahfud bisa menyaksikan. Seperti apa Pak Prabowo kemarin di sidang. Ada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak melakukan, ya pemerintah akan melaksanakan kewajibannya, mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut. Apalagi lahan-lahan itu adalah hutan lindung dan sebagainya. Jadi ini juga langkah yang akan kita laksanakan. Ya Pak Mahfud, saya akan dari pernyataan Presiden ini saya menanyakan dua hal ke Pak Mahfud. Apa maknanya pernyataan Presiden atau peringatan dalam tanda petik Presiden itu kepada penegak hukum yang disebut tadi? Yang kedua, apa maknanya itu bagi perusahaan-perusahaan yang kemungkinan dinilai dia bandel? Kemungkinan Presiden harus menyebut nama penegak hukum, institusi penegak hukum, karena mungkin sesudah Pak Prabowo menyerukan penertiban, penegakan hukum dan sebagainya belum tampak yang jelas siapa. Atau mungkin banyak laporan-laporan masuk ke Presiden. Presiden kan banyak tangannya juga. Ini Pak, polisi mendiamkan ini, Kejaksaan Agung membiarkan ini, polisi tidak berani menyentuh ini, Kejaksaan Agung main dengan, mungkin banyak begitu. Lalu bicara begitu. Tadi tidak nyebut KPK ya. Iya, minus KPK ya. Juga. Mungkin karena di depannya nggak hanya menteri-menteri saja. Ya, dan nyebut apa lagi tadi ya, BPKP. Pertambangan. Iya, pertambangan dan tanah, hutan. Kehutanan. Pertambangan dan hutan. Ya sebenarnya juga APBN. Iya kan? Iya. Kan penggunaan APBN yang boros-boros 30%, di situ kan terjadi permainan di tingkat pejabat. Iya kan? Kalau sudah menyangkut APBN dan proyek-proyek yang di luar hal-hal itu tadi. Makna yang kedua Pak, selama ini bagi perusahaan-perusahaan yang mungkin membandel yang urusan hutan dan tambak itu? Iya, maknanya mereka harus sadar bahwa Presiden tahu Anda Anda memainkan ini dengan pejabat-pejabat kami. Anda kolusi dengan pejabat-pejabat kami. Ada kolusi, iya, makanya terjadi semacam pencucian uang itu kan, kan di situ kan, kan karena mereka bermain di situ. Seharusnya segini, ternyata dibuat segini gitu. Dan memang ya, jangankan Presiden, kita sendiri tahu kok ada permainan-permainan pengusaha-penguasa itu dengan pejabat, iya kan? Apalagi Menko Polhukam pernah. Apalagi Menko Polhukam banyak data ke saya, banyak. Kemudian kita tahu kok, misal perusahaan-perusahaan yang menggunakan tangan LSM, menggunakan tangan penegak hukum, itu kita tahu kok ada orang bisa membentak-bentak aparat penegak hukum. Itu kan dimuat di mana-mana gitu. Orang swasta mendikte aparat penegak hukum dan aparat penegak hukumnya takut gitu. Nah ini yang mau dibangun oleh Pak Prabowo dan itu menurut saya sudah tepat. Baik Mahfud, saya kira cukup Pak minggu ini. Terima kasih Pak. Terima kasih.
Oke, sekian dulu untuk minggu ini. Kita akan berjumpa lagi dalam Terus Terang pekan depan. Jangan pernah lelah berjuang, jangan pernah lelah berbakti, apapun dan siapapun Anda. Jangan pernah lelah untuk selalu mencintai Indonesia. Selesai.